Oh, dari Purwokerto. Dekat saya. Kenapa umat Islam segini banyak? Di Purwokerto aja ada demo, saya tinggal di sini. Kenapa umat Islam segini banyak? Menjadikan istana lautan manusia. Putih-putih. Tapi presiden tidak mau mengakui kita. Anjing! Ahok mobil babi! Ini ada media televisi. Ajudan sampai, tenang ajudan. Ajudan tolong berhenti di situ. Ajudan Pangdam tolong berhenti di situ. Rakyatnya aman bersama pemerintah. Ikut komando di atas. Sini komando. Ya, selesai. Aman bersama. Ya, sementara itu akibat kericuhan yang terjadi di depan Istana Negara Jumat malam, puluhan peserta aksi damai menjadi korban, termasuk sejumlah pemuka agama Islam. Dai kondang Ustadz Arifin Ilham menjadi salah satu korban kericuhan dalam aksi damai menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diduga menistakan agama Islam di depan Istana Negara pada Jumat malam. Tak hanya Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Syekh Ali Jaber juga ikut menjadi korban.
Korban rata-rata terkena gas air mata yang ditembakkan oleh petugas kepolisian, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi usai sejumlah perwakilan peserta aksi damai bernegosiasi bersama Wakil Presiden, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Menko Polhukam di Istana Negara. Sejumlah oknum yang diduga provokator telah diamankan aparat kepolisian. Pemirsa, aksi damai yang berlangsung sejak Jumat siang hingga Jumat sore memang berlangsung damai dan tertib. Namun Jumat malam terjadi bentrokan antara peserta aksi dengan aparat kepolisian. Tak hanya terjadi aksi bakar kendaraan, bahkan dalam bentrokan tersebut puluhan orang terluka, termasuk sejumlah pemuka agama Islam. Puluhan orang dari peserta aksi damai terlibat bentrok dengan polisi Jumat malam di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Bentrok terjadi setelah sejumlah perwakilan massa yang ditemui Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan hasil pertemuan kepada para demonstran pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hasil pertemuan tersebut membuat sebagian peserta aksi damai tidak puas, hingga sejumlah orang meneriakkan perang dan jihad. Massa dari FPI langsung membentengi antara massa HMI dengan aparat sehingga terjadilah pelemparan botol air mineral dan batu dari massa berbendera HMI ke arah FPI hingga terjadi pembakaran kendaraan. Usai menyuarakan aspirasinya dalam aksi damai di depan Istana Negara, ribuan peserta aksi damai dari berbagai daerah di tanah air Jumat malam terlibat bentrok dengan aparat. Belum diketahui penyebab kericuhan, namun akibat peristiwa ini, kendaraan polisi ludes terbakar. Bahkan sejumlah anggota kepolisian mengalami luka-luka. Hingga Jumat malam, suasana di Istana Negara dan Monas sudah kembali kondusif. Satu truk aparat dan satu mobil van dibakar oleh oknum yang diduga himpunan mahasiswa Islam di depan Istana Negara Jumat malam. Kebakaran dua mobil sempat membuat massa yang tadinya sudah mulai membubarkan diri kembali berkumpul untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Namun pembakaran mobil tidak memicu bentrokan lanjutan. Ya pemirsa, kami tampilkan situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat pagi ini. Ya, masih banyak sekali sampah yang berserakan ya Uci di kawasan Monas pagi ini. Ya, memang para peserta aksi demo ini sudah tidak terlihat di kawasan Monas. Mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Ada juga yang menginap di gedung DPR MPR maupun juga menginap di Masjid Istiqlal. Benar. Sepertinya menjadi PR untuk petugas kebersihan pagi hari ini untuk membersihkan semua kawasan Monas. Sangat disayangkan sekali ya, kerusakan juga terlihat di kawasan Monas. Kemarin juga saya sempat melihat bahwa para pengunjuk rasa ini merobohkan pagar di kawasan Monas. Ya, sementara itu seperti inilah situasi terkini di kawasan gedung DPR MPR. Ya pemirsa, berikut ini adalah situasi di gedung DPR MPR. Tadi pagi ya? Ya, para peserta aksi demo ini masih berkumpul di pelataran di depan gedung DPR MPR ini untuk menginap. Karena ini memang merupakan salah satu tempat mereka untuk menginap selain Masjid Istiqlal Jakarta. Terlihat juga banyak sekali sampah yang berserakan di depan gedung DPR MPR. Ini sangat disayangkan sekali ya, para peserta aksi demo ini tidak menjaga kebersihan. Ya pemirsa, seperti apa kondisi terkini di Monas dan depan gedung DPR MPR? Kita akan bergabung dengan rekan Shirley Pertias di Monas dan ada rekan Sino Wibowo di depan gedung DPR MPR.
pertama kita akan sapa rekan Shirley Pertias di kawasan Monas dulu. Ya, Shirley, silahkan dengan laporan Anda bagaimana situasi di sana saat ini. Ya, baik Rio dan juga Uci, pasca aksi unjuk rasa 4 November yang sempat berakhir ricuh pada malam tadi, pagi ini suasana di kawasan Monumen Nasional hingga Istana Negara terpantau mulai kondusif. Memang tidak terlihat adanya massa yang berusaha untuk bertahan di kawasan Monas hingga Istana Negara, dan aparat kepolisian pun sudah mulai meninggalkan kawasan Monas sejak pukul 6 pagi tadi. Namun memang hingga pagi ini masih terlihat sejumlah unit dari mobil water cannon yang memang berjaga-jaga sejak malam hingga pagi ini. Namun rencananya memang mobil water cannon ini akan meninggalkan Monas dan kembali ke kawasan Polda Metro Jaya. Dan aksi unjuk rasa 4 November kemarin memang sempat berakhir ricuh, dan pagi ini memang menimbulkan sejumlah sampah yang mengotori sejumlah ruas jalan di kawasan Istana Negara hingga Monumen Nasional. Oleh karena itu, sejak pagi tadi sejumlah petugas kebersihan pun sudah mulai turun untuk membersihkan sisa-sisa sampah unjuk rasa yang terjadi pada malam tadi. Aksi unjuk rasa memang sempat berakhir ricuh pada pukul 6 sore kemarin setelah perwakilan menemui Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan aksi unjuk rasa atau kericuhan ini memang sudah mulai berakhir pada pukul 9 malam, dikarenakan memang sejumlah massa sudah mulai meninggalkan kawasan Monas dan kembali melanjutkan aksinya menuju gedung DPR MPR Jakarta. Sebagian massa memang mulai bertahan di depan gedung DPR MPR Jakarta, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait di gedung DPR MPR Jakarta sudah ada rekan saya Wibowo Sino yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan Sino. Ya, Shirley dan pemirsa, saya sampaikan kepada Anda bahwa pagi ini suasana di gedung atau di depan gedung DPR RI bahwa sudah cukup lengang gitu, karena memang para demonstran ini sudah membubarkan diri. Para demonstran ini membubarkan diri sejak pukul 4 pagi tadi setelah mereka mengadakan pertemuan dengan pihak DPR, kemudian menemukan satu kesepakatan bahwa pihak DPR sendiri nantinya akan memanggil dari pihak Polri untuk nantinya memanggil Ahok, kemudian memeriksa Ahok dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Sudah ada lebih dari 25 bus diberangkatkan dari gedung DPR RI untuk dipulangkan ke kampung masing-masing atau ke daerah masing-masing, yaitu mulai dari Lampung kemudian daerah-daerah lain yang kemarin juga ikut serta dalam aksi yang dilakukan untuk menuntut Ahok atau Basuki Cahayapurnama terkait dengan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa saat ini di DPR RI memang cukup sepi, namun masih ada aktivitas dari pihak kebersihan yang sedang membersihkan sisa-sisa sampah dari demonstrasi yang dilakukan pada hari kemarin. Pihak kebersihan sendiri bukan hanya dari pihak kebersihan, namun juga dari beberapa pihak lain yang juga ikut membantu membersihkan sekaligus memanfaatkan dari barang-barang ataupun dari sisa-sisa botol minuman yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dan saya sampaikan kepada Anda, selain pihak kebersihan yang sedang membersihkan, saat ini juga di dalam gedung DPR masih ada beberapa pihak kepolisian yang berjaga-jaga sejak malam tadi hingga pagi hari ini. Karena memang kondisinya pihak kepolisian sendiri belum membubarkan pasukan ataupun dari pihak keamanan yang akan menjaga gedung DPR RI. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa pemirsa dan juga Uci di studio, pagi hari ini rencananya nantinya apabila dari pihak pemerintah khususnya dari Polri dan juga dari DPR ini tidak menepati janji untuk memproses dalam waktu 2 minggu, nanti demonstran ini akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akan terus mengupdate informasi terkait dengan perkembangan yang ada di depan gedung DPR RI. Dan saya kembalikan ke Anda Uci di studio. Ya, terima kasih Sino Wibowo yang melaporkan langsung dari gedung DPR MPR, dan sebelumnya ada Shirley Pertias yang melaporkan langsung dari kawasan Monas Jakarta. Terima kasih teman-teman. Ya, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pada awak media semalam. Jokowi menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Presiden menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya aksi sudah selesai tapi menjadi rusuh. Dan berikut petikan keterangan Presiden Joko Widodo tadi malam. Terima kasih. Kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai.
Tetapi kita menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebelumnya, saya telah memerintahkan Wakil Presiden untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa yang didampingi oleh Menko Polhukam, Mensesnek, Menteri Agama, Menteri Sekretaris Kabinet, Kapolri, dan Panglima TNI. Dalam pertemuan itu telah disampaikan bahwa proses hukum terhadap saudara Basuki Cahayapurnama akan dilakukan secara tegas, cepat, dan transparan. Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya. Sedemikian rupa. Apa salah kita? Apa salah kita? Kenapa umat Islam seperti banyak? Di Purwokerto aja ada demo, saya tinggal di sini. Kenapa umat Islam seperti banyak? Menjadikan istana lautan manusia. Putih-putih. Tapi Presiden tidak mau mengakui kita. Anjing! Ahok mobil babi! Ada media televisi. Ajudan sampai, tenang ajudan. Ajudan tolong berhenti di situ. Ajudan Pangdam tolong berhenti di situ. Pangdamnya aman bersama pemerintah. Ikut komando di atas. Sini komando. Ya, selesai. Aman bersama Sementara itu, seperti inilah situasi terkini di kawasan gedung DPR MPR.
Ya pemirsa, berikut ini adalah situasi di gedung DPR MPR. Tadi pagi ya? Ya, para peserta aksi demo ini masih berkumpul di pelataran di depan gedung DPR MPR ini untuk menginap. Karena ini memang merupakan salah satu tempat mereka untuk menginap selain Masjid Istiqlal Jakarta. Terlihat juga banyak sekali sampah yang berserakan di depan gedung DPR MPR. Ini sangat disayangkan sekali ya, para peserta aksi demo ini tidak menjaga kebersihan. Ya pemirsa, seperti apa kondisi terkini di Monas dan depan gedung DPR MPR? Kita akan bergabung dengan rekan Shirley Pertias di Monas dan ada rekan Sino Wibowo di depan gedung DPR MPR. Pertama kita akan sapa rekan Shirley Pertias di kawasan Monas dulu. Ya Shirley, silahkan dengan laporan Anda bagaimana situasi di sana saat ini. Ya, baik Rio dan juga Uci, pasca aksi unjuk rasa 4 November yang sempat berakhir rusuh pada malam tadi, pagi ini suasana di kawasan Monumen Nasional hingga Istana Negara terpantau mulai kondusif. Memang tidak terlihat adanya massa yang berusaha untuk bertahan di kawasan Monas hingga Istana Negara, dan aparat kepolisian pun sudah mulai meninggalkan kawasan Monas sejak pukul 6 pagi tadi. Namun memang hingga pagi ini masih terlihat sejumlah unit dari mobil water cannon yang memang berjaga-jaga sejak malam hingga pagi ini. Namun rencananya memang mobil water cannon ini akan meninggalkan Monas dan kembali ke kawasan Polda Metro Jaya. Dan aksi unjuk rasa 4 November kemarin memang sempat berakhir ricuh, dan pagi ini memang menimbulkan sejumlah sampah yang mengotori sejumlah ruas jalan di kawasan Istana Negara hingga Monumen Nasional. Oleh karena itu sejak pagi tadi sejumlah petugas kebersihan pun sudah mulai turun untuk membersihkan sisa-sisa sampah unjuk rasa yang terjadi pada malam tadi. Aksi unjuk rasa memang sempat berakhir ricuh pada pukul 6 sore kemarin setelah perwakilan menemui Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan aksi unjuk rasa atau kericuhan ini memang sudah mulai berakhir pada pukul 9 malam, dikarenakan memang sejumlah massa sudah mulai meninggalkan kawasan Monas dan kembali melanjutkan aksinya menuju gedung DPR MPR Jakarta. Sebagian massa memang mulai bertahan di depan gedung DPR MPR Jakarta, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait di gedung DPR MPR Jakarta sudah ada rekan saya Wibowo Sino yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan Sino. Ya, Shirley dan pemirsa, saya sampaikan kepada Anda bahwa pagi ini suasana di gedung atau di depan gedung DPR RI bahwa sudah cukup lengang gitu, karena memang para demonstran ini sudah membubarkan diri. Para demonstran ini membubarkan diri sejak pukul 4 pagi tadi setelah mereka mengadakan pertemuan dengan pihak DPR, kemudian menemukan satu kesepakatan bahwa pihak DPR sendiri nantinya akan memanggil dari pihak Polri untuk nantinya memanggil Ahok, kemudian memeriksa Ahok dalam jangka waktu sekitar 2 minggu. Sudah ada lebih dari 25 bus diberangkatkan dari gedung DPR RI untuk dipulangkan ke kampung masing-masing atau ke daerah masing-masing, yaitu mulai dari Lampung kemudian daerah-daerah lain yang kemarin juga ikut serta dalam aksi yang dilakukan untuk menuntut Ahok atau Basuki Cahayapurnama terkait dengan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok tersebut. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa saat ini di DPR RI memang cukup sepi, namun masih ada aktivitas dari pihak kebersihan yang sedang membersihkan sisa-sisa sampah dari demonstrasi yang dilakukan pada hari kemarin. Pihak kebersihan sendiri bukan hanya dari pihak kebersihan, namun juga dari beberapa pihak lain yang juga ikut membantu membersihkan sekaligus memanfaatkan dari barang-barang ataupun dari sisa-sisa botol minuman yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Dan saya sampaikan kepada Anda, selain pihak kebersihan yang sedang membersihkan, saat ini juga di dalam gedung DPR masih ada beberapa pihak kepolisian yang berjaga-jaga sejak malam tadi hingga pagi hari ini. Karena memang kondisinya pihak kepolisian sendiri belum membubarkan pasukan ataupun dari pihak keamanan yang akan menjaga gedung DPR RI. Dan saya sampaikan kepada Anda bahwa pemirsa dan juga Uci di studio, pagi hari ini rencananya nantinya apabila dari pihak pemerintah khususnya dari Polri dan juga dari DPR ini tidak menepati janji untuk memproses dalam waktu 2 minggu, nanti demonstran ini akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akan terus mengupdate informasi terkait dengan perkembangan yang ada di depan gedung DPR RI. Dan saya kembalikan ke Anda Uci di studio.
Ya, terima kasih Sino Wibowo yang melaporkan langsung dari gedung DPR MPR, dan sebelumnya ada Shirley Pertias yang melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih teman-teman. Ya, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pada awak media semalam. Jokowi menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa. Presiden menyesalkan kejadian Ba'da Isya yang seharusnya aksi sudah selesai tapi menjadi rusuh. Dan berikut petikan keterangan Presiden Joko Widodo tadi malam. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai maghrib tadi. Ya, sementara itu akibat kericuhan yang terjadi di depan Istana Negara Jumat malam, puluhan peserta aksi damai menjadi korban, termasuk sejumlah pemuka agama Islam. Dai kondang Ustadz Arifin Ilham menjadi salah satu korban kericuhan dalam aksi damai menuntut penegakan hukum terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang diduga menistakan agama Islam di depan Istana Negara pada Jumat malam. Tak hanya Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Syekh Ali Jaber juga ikut menjadi korban. Korban rata-rata terkena gas air mata yang ditembakkan oleh petugas kepolisian, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Kericuhan terjadi usai sejumlah perwakilan peserta aksi damai bernegosiasi bersama Wakil Presiden, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Menko Polhukam di Istana Negara. Sejumlah oknum yang diduga provokator telah diamankan aparat kepolisian. Pemirsa, aksi damai yang berlangsung sejak Jumat siang hingga Jumat sore memang berlangsung damai dan tertib. Namun Jumat malam terjadi bentrokan antara peserta aksi dengan aparat kepolisian. Tak hanya terjadi aksi bakar kendaraan, bahkan dalam bentrokan tersebut puluhan orang terluka, termasuk sejumlah pemuka agama Islam. Puluhan orang dari peserta aksi damai terlibat bentrok dengan polisi Jumat malam di depan Istana Negara Jakarta Pusat. Bentrok terjadi setelah sejumlah perwakilan massa yang ditemui Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan hasil pertemuan kepada para demonstran pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hasil pertemuan tersebut membuat sebagian peserta aksi damai tidak puas, hingga sejumlah orang meneriakkan perang dan jihad. Massa dari FPI langsung membentengi antara massa HMI dengan aparat sehingga terjadilah pelemparan botol air mineral dan batu dari massa berbendera HMI ke arah FPI hingga terjadi pembakaran kendaraan.
Usai menyuarakan aspirasinya dalam aksi damai di depan Istana Negara, ribuan peserta aksi damai dari berbagai daerah di tanah air Jumat malam terlibat bentrok dengan aparat. Belum diketahui penyebab kericuhan, namun akibat peristiwa ini, kendaraan polisi ludes terbakar. Bahkan sejumlah anggota kepolisian mengalami luka-luka. Hingga Jumat malam, suasana di Istana Negara dan Monas sudah kembali kondusif. Satu truk aparat dan satu mobil van dibakar oleh oknum yang diduga himpunan mahasiswa Islam di depan Istana Negara Jumat malam. Kebakaran dua mobil sempat membuat massa yang tadinya sudah mulai membubarkan diri kembali berkumpul untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Namun pembakaran mobil tidak memicu bentrokan lanjutan. Ya pemirsa, kami tampilkan situasi terkini di kawasan Monas, Jakarta Pusat pagi ini. Ya, masih banyak sekali sampah yang berserakan ya Uci di kawasan Monas pagi ini. Ya, memang para peserta aksi demo ini sudah tidak terlihat di kawasan Monas. Mereka sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Ada juga yang menginap di gedung DPR MPR maupun juga menginap di Masjid Istiqlal. Benar. Sepertinya menjadi PR untuk petugas kebersihan pagi hari ini untuk membersihkan semua kawasan Monas. Sangat disayangkan sekali ya, kerusakan juga terlihat di kawasan Monas. Kemarin juga saya sempat melihat bahwa para pengunjuk rasa ini merobohkan pagar di kawasan Monas.